Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Vivi Putri Puspitasari dari SMA Negeri 10 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 6. Ketemu lagi dengan saya di video demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ada 3 guru yang selalu mendampingi saya dan menjadi inspirator bagi saya. Beliau bertiga yang selalu dengan sabarnya membantu dan membimbing saya dalam diklat calon guru penggerak. Beliau adalah Bapak Budi Santoso, Bapak Saiful Lukman, dan Ibu Anissa Rohmah. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, visi yang saya ambil adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, berkarakter, berpikir terbuka, serta mampu memaksimalkan potensinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya ambil berdasarkan kanvas atap, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Makna dari visi yang saya buat yang pertama, beriman dan bertakwa, menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cerdas dan berpikir terbuka, menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila, dimensi bernalar kritis. Yang ketiga adalah berkarakter, menggambarkan tentang profil pelajar Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Tujuan dari visi yang telah saya buat adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin saya capai. Untuk mencapai finish tersebut, maka saya memerlukan alat bantu yaitu inquiry apresiatif untuk mencapai tujuan yang saya inginkan. Kanvas Bagja saya pilih karena kanvas Bagja merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Langkah-langkah Bagja yaitu B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusinya. Untuk mencapai tujuan dari visi yang telah saya buat, maka saya melakukannya melalui bantuan kanvas Bagja. Yang pertama, langkah yang saya lakukan adalah buat pertanyaan atau define. Pertanyaan yang saya buat adalah, pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Tindakan yang saya lakukan adalah melakukan studi literasi tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik atau yang lebih dikenal dengan joyful learning. Kemudian melakukan diskusi dengan peserta didik tentang yang mereka harapkan dalam pembelajaran di kelas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Maka tindakan yang saya lakukan adalah melakukan pembelajaran yang bervariasi. Di sini meliputi metode dan media yang digunakan. Berikutnya adalah mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau yang biasa kita sebut dengan kontekstual. Selanjutnya adalah mengapresiasi setiap perubahan atau prestasi yang ditunjukkan oleh peserta didik. Pertanyaan ketiga dari langkah Bagja yang B buat pertanyaan adalah, potensi apa saja yang dapat mendorong pencapaian pembelajaran yang menyenangkan? Maka potensi yang dapat mendorong pencapaian pembelajaran yang menyenangkan antara lain, yang pertama, guru profesional, kedua, peserta didik yang mempunyai minat belajar, dan yang terakhir adalah sarana prasarana dari sekolah. Langkah Bagja yang kedua adalah
A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang bisa saya sampaikan yang pertama, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning dengan bermain seperti permainan ular tangga atau monopoli. Yang kedua, aktivitas yang saya lakukan adalah melakukan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Tujuannya supaya peserta didik lebih fokus pada saat pembelajaran dimulai. Pertanyaan yang kedua adalah, situasi seperti apa yang mendukung pembelajaran menyenangkan? Situasi yang saya ciptakan adalah yang pertama, menciptakan pembelajaran yang nyaman. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang tiga, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya. Langkah kerja yang ketiga adalah G, gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul adalah, hal baru apa yang akan diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik? Hal baru yang ingin saya lakukan adalah, yang pertama, mendesain pembelajaran yang menemukan konsep dengan metode bermain. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Yang ketiga, membuat metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Yang keempat, memberikan kebebasan berekspresi bagi semua peserta didik. Dan yang kelima adalah membuat gambaran sikap dari respon peserta didik atas kesalahan yang mereka lakukan pada saat refleksi pembelajaran. Langkah baca berikutnya adalah J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang saya ajukan yang pertama, apa langkah pertama yang diambil agar peserta didik merasa senang dalam pembelajaran? Maka langkah yang saya ambil adalah yang pertama, menggali minat belajar peserta didik. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencari solusi yang tepat. Yang ketiga, mulai mendesain pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan? Maka, yang saya lakukan adalah satu, membuat perangkat pembelajaran termasuk RPP dengan permainan. Yang kedua, mempersiapkan fasilitas pendukung seperti aula dan alat pembelajaran. Pertanyaan ketiga dari langkah jabarkan rencana yaitu, hal positif apa yang dapat diambil dari pembelajaran menyenangkan di kelas? Hal positif yang saya ambil adalah satu, membuat peserta didik makin bersemangat mengikuti pembelajaran dikarenakan pembelajaran dilakukan di luar kelas dan sambil bermain. Yang kedua adalah membuat kreativitas dan bernalar kritis dari peserta didik makin meningkat. Langkah terakhir dari Bagja yaitu A, atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang pertama, kapan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik dilaksanakan? Kegiatan pembelajaran dengan bermain dilakukan seminggu sekali dan setiap pertemuan 2 kali 45 menit. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran tersebut? Yang terlibat adalah guru, peserta didik, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Pertanyaan ketiga, apa indikator dari keberhasilan pembelajaran dengan permainan tersebut dikatakan menyenangkan? Indikatornya adalah yang pertama, peserta didik makin mudah dalam menghafalkan konsep atau formula dari materi pelajaran. Yang kedua, peserta didik bisa mencapai nilai di atas 80. Pertanyaan keempat dari atur eksekusi adalah, apa rencana tindak lanjut yang dilakukan bila pembelajaran dengan permainan ini berhasil? Maka tindak lanjut yang dilakukan adalah yang pertama, melakukan evaluasi dan refleksi. Yang kedua,
mendesiminasikan pembelajaran tersebut kepada teman sejawat di MGMPS. Dan yang ketiga, mulai membuat banyak media pembelajaran berikut alat pembelajaran yang menarik minat belajar peserta didik. Demikian demonstrasi kontekstual dari modul 1.3 yang bisa saya sampaikan. Pelajaran hari ini adalah hidup akan berubah kalau kebiasaan kita juga berubah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun, gracias, dan ke sisi.